Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 3 izin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai adaptasi makhluk hidup pada gurun. Anggota kelompok 3 yaitu Apriliana Nur Anisah, Arinta Sekaraihani, Azizah Nur Aini, Hana Andayani, Nashwa Isnaini Maulidiyah, Niskartika Parwoko, Nurul Maulidiyah, Septia Mulyawati, dan Tafrika Dewi Setianingrum. Untuk materi yang akan kami jelaskan yaitu habitat ekstrim, ciri-ciri gurun, hewan unta, dan adaptasi morfologi, fisiologi, serta tingkah laku. Untuk yang pertama yaitu habitat ekstrim. Habitat merupakan tempat tinggal atau tempat penyesuaian diri suatu organisme. Hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang bisa tinggal di habitat tersebut. Habitat ekstrim merupakan habitat dengan kondisi yang ekstrim, mulai dari kondisi suhu lingkungan, tekanan udara, kadar oksigen, dan berbagai kondisi lain yang berada pada level abnormal. Pada habitat seperti ini, hanya makhluk hidup tertentulah yang dapat beradaptasi dengan baik di dalamnya. Salah satu faktor yang menyebabkan makhluk hidup harus melakukan adaptasi adalah suhu lingkungan yang ekstrim. Lingkungan yang memiliki suhu yang terbilang ekstrim salah satunya yaitu gurun pasir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ciri-ciri gurun. Gurun itu terkenal sebagai lingkungan yang beriklim kering, suhu lingkungannya tinggi di siang hari dan sangat dingin di malam hari, dan lahan luas yang tandus karena sangat jarang terjadi hujan. Gurun memiliki curah hujan yang sangat sedikit, yaitu sekitar 25 mm per tahun, dan karena suhu tinggi, maka evaporasi yang terjadi itu juga besar. Nah, tanah gurun ini berupa pasir yang tidak dapat menyerap air. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang adaptasi. Nah, adaptasi sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemampuan ini biasanya digunakan makhluk hidup untuk bisa bertahan hidup, kemudian berkembang biak, dan mendapatkan makanan. Nah, menurut Widyarti tahun 2019, terdapat 3 jenis adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, antara lain yaitu yang pertama adaptasi morfologi, kemudian ada adaptasi fisiologi, yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi ini biasanya dilakukan makhluk hidup ketika mereka hidup di lingkungan yang cukup ekstrim. Salah satunya yaitu gurun pasir. Nah, gurun pasir sendiri merupakan lingkungan yang terbilang ekstrim karena dia itu memiliki suhu yang cukup panas dan kering. Nah, biasanya gurun pasir ini merupakan habitat dari beberapa hewan, salah satunya adalah unta. Next. Nah, unta sendiri merupakan salah satu hewan yang sangat baik dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, khususnya suhu lingkungan yang panas dan lingkungan yang kering, menurut Hussein et al. Tahun 2014. Nah, karena unta ini bisa beradaptasi dengan suhu lingkungan yang panas dan kering, maka unta dapat bertahan hidup di lingkungan gurun karena unta sendiri dapat melakukan adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku menurut VSTH dan Desta tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi sendiri merupakan adaptasi yang dilakukan dengan menyesuaikan fungsi kerja organ dengan lingkungan hidupnya. Nah, unta ini melakukan beberapa adaptasi fisiologi. Yang pertama ada konservasi air. Jadi unta akan merespon kondisi panas gersang dengan mengeluarkan urin yang volume sedikit namun pekat. Hal ini dikarenakan ginjal akan menurunkan laju filtrasi glomerulus dan meningkatkan reabsorpsi air di tubulus, serta melepaskan hormon ADH yang berfungsi mengatur volume dan konsentrasi urin. Nah, pelepasan ADH yang lebih besar ini menyebabkan respon ginjal yang lebih cepat yang menyebabkan peningkatan reabsorpsi air. Yang kedua ada termoregulasi. Nah, suhu normal unta itu 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Namun, unta ini dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan yang panas dengan meningkatkan suhu tubuhnya sampai dengan suhu 40 derajat Celcius.
Selain itu, unta juga memiliki sistem pendinginan otak selektif yang dapat membuat otak unta tidak rusak meskipun suhu tubuhnya relatif tinggi. Menurut Grigg et al. 2009, suhu otak unta beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh karena darah arteri melewati rete karotis sebelum mencapai otak dan didinginkan oleh darah vena yang kembali dari permukaan penguapan rongga hidung yang panjang. Menurut Owach dan Kamel 2019. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pencernaan. Pada unta, usus besar memiliki usus besar yang sangat panjang atau kolon untuk menyerap kembali air. Nah, pada saat keadaan dehidrasi, unta akan memproses penyerapan air dari lambung ke usus dengan lambat, sehingga mampu mempertahankan kadar air dalam tubuh agar tetap seimbang. Selain itu, ketika dehidrasi, maka unta akan merespon lemak dalam tubuh untuk menjaga energi dalam tubuh itu tetap panas. Kemudian selama dehidrasi, unta juga menjaga kandungan glukosa dalam darah sehingga tubuhnya tidak lemas. Kemudian yang keempat yaitu metabolisme. Nah, ternyata ukuran tubuh itu berhubungan dengan laju metabolisme. Sementara kebutuhan energi mereka secara keseluruhan itu tinggi, sehingga hewan besar itu memiliki laju metabolisme yang rendah. Maka dari itu penyerapan panas itu lambat, jadi tetap unta itu bisa menahan panas dengan lama dan juga dapat bertahan hingga 14 hari tanpa air. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Selanjutnya ada adaptasi morfologi. Yang pertama adalah kulit dan mantel pada unta. Jadi kulit unta itu memiliki rambut halus pendek. Nah, itu berfungsi untuk membantu dalam proses termoregulasi pada unta. Lalu yang kedua itu hidung. Nah, lubang hidung unta itu dapat ditutup seperti ada celahnya juga. Nah, itu tuh berfungsi untuk melindungi dari pasir pada gurun. Yang selanjutnya punuk unta. Nah, punuk unta sendiri terdiri dari jaringan yang mengandung lemak putih sebagai penyimpan makanan, yang nantinya akan diubah menjadi energi dan air menurut VCH dan Desta 2020. Lalu selanjutnya ada tinggi dan ukuran tubuh. Jadi massa tubuh yang lebih besar, maka akan lebih lambat dalam proses pemanasan daripada massa yang lebih kecil. Lalu ukuran tubuh unta yang besar itu juga menyebabkan proses metabolisme pada tubuh unta menjadi lebih lambat dibandingkan hewan yang ukurannya lebih kecil, menurut Gebre Yohanes dan Asen 2017. Ya, adaptasi morfologi selanjutnya yaitu bulu mata tebal dan panjang. Unta memiliki bulu mata yang tebal dan panjang yang berfungsi untuk mencegah masuknya debu ke mata unta. Bulu mata yang panjang dapat melindungi mata unta dari pasir-pasir yang berterbangan di daerah gurun, menurut Susilowati 2016. Selanjutnya ada telinga yang ditutupi dengan bulu. Kedua telinga untuk ukurannya sangat kecil dengan dua lubang yang kecil tertutup dengan bulu-bulunya. Bulu tersebut berfungsi untuk melindungi dari tiupan angin pasir. Unta juga mempunyai kelebihan untuk menggerakkan telinga ke belakang dan terpacak di atas kepala ketika tiupan angin atau langsung menempel ke kepala ketika ada pasir yang dibawa oleh tiupan angin, menurut Jasmi dan Madudin 2013. Next. Selanjutnya, terdapat lekukan pada mata. Kedua mata unta mempunyai lekukan dua tingkat seperti perangkap yang satu dengan yang lainnya menjadi satu. Hal ini dapat melindungi kedua matanya dari masuknya pasir yang terhempas oleh angin, menurut Sari 2018. Yang terakhir yaitu ekor unta. Kedua sisi ekor unta terdapat bulu yang berguna untuk melindungi bagian belakang unta dari hempasan pasir yang tertiup angin kencang, menurut Sari 2018. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini merupakan perubahan tingkah laku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan demi menjaga kelangsungan hidupnya.
Yang pertama yaitu ada perilaku makan dan minum. Nah, unta itu lebih suka makan di waktu pagi, sore, dan malam hari. Unta itu juga dapat minum 8-10 hari sekali saja, sehingga dapat kehilangan 30% berat tubuhnya karena dehidrasi. Ketika rehidrasi, unta itu dapat minum lebih dari 1/3 dari berat tubuhnya. Yang kedua yaitu perilaku termal unta. Nah, unta itu tidak duduk di bawah sinar matahari secara langsung, tetapi dia duduknya menghadap matahari secara langsung. Selanjutnya, unta tidak mengekspos seluruh bagian tubuhnya untuk menghindari panas matahari. Lalu, unta juga selalu berkelompok saat kondisi sangat panas untuk mengurangi total area radiasi ke tubuhnya. Next, selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, yaitu perilaku seksual. Yang pertama, unta itu memiliki aktivitas musiman yang diatur waktunya untuk memastikan bahwa kelahiran itu terjadi di waktu yang menguntungkan. Terus selanjutnya, selama musim seksual, itu pejantan sangat agresif dan menunjukkan tanda-tanda khas seperti ekstruksi langit-langit lunak dan menjadi sangat vokal. Selanjutnya, selama masa seksual, kelenjar oksipotal itu menjadi aktif dan mengeluarkan cairan coklat. Dan yang terakhir, saat masa seksual, itu ovulasi yang diinduksi terjadi pada posisi turun dalam waktu relatif lama, yaitu 10-15 menit. Selanjutnya ini referensi yang kami gunakan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.